Saudara kembarku datang ke kantorku dengan penuh tangisan. Aku tahu suamiku sering menghinanya karena dia cacat. Setelah 1 minggu aku buat suamiku yang menangis karena memperlakukan saudara kembarku tidak layak dengan menarik semua hartaku dan menjadikannya gelandangan. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus tirai jendela kantor mewah Alira Maheswari. Setiap sudut ruangan memancarkan kesuksesan, rak-rak kayu mahal, layar komputer canggih, dan sertifikat penghargaan yang tersusun rapi di dinding. Alira duduk di kursi kulitnya, menatap layar laptop dengan ketenangan yang menipu. Di mata orang lain, hidupnya sempurna. Ia adalah wanita karir yang cerdas, tegas, dan anggun. Suaminya, Rendra Pratama, seorang pria tampan dan populer di kalangan bisnis, selalu tampil percaya diri di setiap acara sosial. Bersama mereka, dunia tampak seperti cerita dongeng. Pasangan ideal, rumah mewah, mobil-mobil eksotis, dan kesuksesan yang tampak tak terbatas. Namun, di balik senyuman Alira, ada rasa hampa yang mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa tampilan sempurna itu hanyalah topeng. Malam-malamnya terkadang diliputi rasa gelisah, ketika mendengar suara Rendra yang kasar di telepon atau ketika ia melihat tatapan rendah suaminya terhadap hal-hal yang Alira anggap penting, terutama terhadap Alfiona, saudara kembarnya yang lembut dan sederhana. Alira menghirup kopi panasnya dan menatap ke jendela, menunggu hari yang penuh rapat dan pertemuan bisnis. Semua orang memuji kesuksesannya, tapi sedikit yang tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, ada ketidakadilan dan ketegangan yang perlahan meretakkan fondasi rumah tangga mereka. Ia tersenyum tipis, menyembunyikan amarah dan kecemasan. Hidup yang tampak sempurna ini, pikir Alira, hanyalah sebuah panggung. Dan panggung itu, tanpa disadari, sedang retak di bawah kaki Rendra. Bayangan masa lalu. Alfiona Maheswari menapaki jalan sempit di kampungnya. Tangan gemetar memegang tas kecil yang penuh buku dan peralatan sederhana. Wajahnya lembut, matanya besar dan penuh rasa ingin tahu, tapi tubuhnya lemah karena keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak lahir. Setiap langkah menjadi perjuangan, setiap napas terasa berat, namun hatinya tetap tegar. Sejak kecil, Alfiona selalu dibandingkan dengan Alira. Orang-orang di sekitarnya sering berkata, Alfiona memang berbeda, tak bisa seperti kakaknya yang cerdas dan tangguh. Kata-kata itu menusuk, tapi ia belajar menahannya dalam diam. Ia tahu, dunia tak selalu adil bagi orang yang tak sempurna. Di sekolah, Alfiona kerap menjadi sasaran ejekan. Teman-teman menertawakan tubuhnya yang rapuh, cara bicaranya yang pelan, bahkan cara ia menyusun kata-kata. Namun setiap hinaan yang datang, Alfiona menelan air matanya sendiri dan tetap tersenyum. Ia percaya bahwa hati yang tulus lebih berharga daripada tubuh yang sempurna. Di rumah sederhana yang ia tinggali sendiri, kenangan masa kecil bersama Alira selalu menjadi pelipur lara. Kakaknya selalu melindunginya dari ejekan teman dan orang-orang di sekitar. Namun seiring waktu, jarak kehidupan mereka semakin jauh. Alira terjun ke dunia bisnis yang glamor, sementara Alfiona tetap berjuang di dunia yang penuh keterbatasan. Meski begitu, Alfiona tidak pernah membenci kakaknya. Ia hanya berharap dunia juga melihat nilai dirinya, bukan hanya kekurangannya. Dan di balik hatinya yang lembut, tersembunyi tekad untuk membuktikan bahwa hinaan orang lain tidak akan menentukan nasibnya. Namun, ia tak tahu bahwa badai terbesar dalam hidupnya akan datang melalui orang yang paling dekat dengan kakaknya, suami Alira, Rendra Pratama. Tangisan di kantor. Pagi itu, suasana kantor Alira biasa-biasa saja. Rapat-rapat kecil, telepon berdering, dan aroma kopi yang menusuk hidung. Namun, pintu ruang utama tiba-tiba terbuka, dan masuklah sosok yang membuat udara seketika berubah berat. Alfiona berdiri di ambang pintu, tubuhnya sedikit gemetar, rambutnya kusut,
dan wajahnya penuh air mata. Mata besarnya memancarkan luka batin yang dalam, seolah setiap tetes air matanya membawa 1000 cerita sakit hati. Alira yang sedang menandatangani dokumen, menoleh dan seketika bangkit. Hatinya tercekat. "Al, Fiona?" Suara Alira bergetar, menahan rasa cemas. Ia melangkah mendekat dan memegang tangan kembarannya itu. Alfiona tak bisa menahan diri lagi. Air matanya tumpah, dan ia terduduk di kursi tamu. Tubuhnya gemetar hebat. Suara batuknya pecah. Namun di balik itu terdengar kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Hinaan, ejekan, dan cacian yang selama ini diterimanya. "Dia, Rendra, dia mengatakan aku tak layak hidup. Ali, dia bilang aku hanyalah beban." Suara Alfiona tersendat, nyaris tak terdengar. Alira menelan ludah. Rasa amarahnya mulai memuncak. Selama ini ia tahu Rendra kasar dan egois. Tapi mendengar secara langsung penderitaan saudara kembarnya membuat darahnya mendidih. Ia memeluk Alfiona erat, mencoba menyalurkan kekuatan dan ketenangan. "Tidak akan ada lagi yang menyakitimu, Alfiona. Aku akan memastikan dia menyesal," bisik Alira. Suaranya rendah tapi penuh tekad. Di mata Alira, segala glamor dan kesuksesan kini terasa kosong jika saudaranya terus terluka. Tangisan Alfiona menjadi panggilan yang tak bisa diabaikan. Hari itu, sebuah keputusan penting mulai terbentuk dalam hati Alira. Ia akan mengambil alih kendali, bukan hanya untuk Alfiona, tapi untuk membalikan semua hinaan dan kesombongan Rendra. Di balik dinding kaca kantor yang mewah, satu hal jelas, kehidupan yang tampak sempurna ternyata rapuh. Dan hari itu, rapuh itu mulai terlihat. Kebenaran yang menyakitkan. Setelah Alfiona pergi dari kantor dengan hati yang remuk, Alira duduk di kursinya, menatap kosong ke layar komputer yang kini terasa hambar. Ia mengulang kembali percakapan mereka di pikirannya. Setiap kata Alfiona, setiap air mata yang jatuh, seperti jarum tajam menusuk hati Alira. Alira tahu ada sesuatu yang selama ini disembunyikan Rendra. Ia selalu terlihat sopan, penuh perhatian, dan ramah di depan orang lain, terutama di hadapan teman-temannya atau kolega bisnis. Namun, perlahan, Alira mulai menghubungkan titik-titik kecil yang selama ini terasa janggal. Pernahkah Alira melihat tatapan sinis Rendra ketika ia membicarakan Alfiona? Pernahkah ia mendengar nada mengejek dalam suaranya saat Alfiona menelepon untuk meminta saran? Alira menyadari semuanya kini bukan kebetulan. Rendra tidak hanya acuh tak acuh, tapi secara diam-diam merendahkan Alfiona, membuat hidup saudara kembarnya lebih berat dari yang seharusnya. Pikiran Alira melayang kembali ke momen-momen kecil di rumah mereka. Suatu malam, Alfiona datang mengunjunginya. Rendra berkomentar di depan Alira, "Dia memang berbeda, agak menyebalkan juga, ya?" Dengan nada mengejek yang terselubung di pesta perusahaan, ketika Alfiona memperkenalkan dirinya, Rendra diam-diam menertawakan cara berjalan dan suaranya yang lembut, lalu menyeringai ketika orang lain tidak menyadari celah itu. Bahkan pesan-pesan yang dikirim Rendra kepada sahabatnya penuh ejekan dan komentar merendahkan tentang saudara kembarnya. Setiap ingatan itu membuat darah Alira mendidih. Selama ini, ia fokus pada karir, pada citra rumah tangga yang tampak sempurna. Tapi ia terlalu buta untuk melihat penderitaan yang dialami Alfiona di balik layar. Alira menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Rasanya seperti baru saja dikhianati oleh seseorang yang seharusnya menjadi pasangan dan pelindung. Ia merasa dunia mereka selama ini hanyalah topeng indah yang menutupi kebusukan di baliknya. Bagaimana bisa dia begitu kejam terhadap Alfiona? Dia, Rendra, tak pantas disebut manusia, gumam Alira. Suara hatinya penuh amarah. Ia menyadari bahwa rasa sakit Alfiona bukan hanya karena ketidakmampuannya, tapi karena orang yang seharusnya peduli padanya, suami Alira, telah memanfaatkan kelemahan itu untuk memuaskan egonya sendiri. Alira menatap foto mereka berdua di meja. Alfiona tersenyum polos, tanpa mengetahui niat jahat Rendra.
Hatinya hancur. Ia merasa bersalah karena terlalu lama membiarkan saudara kembarnya menderita sendirian. Dan di saat itulah, tekadnya terbentuk. Ia harus melakukan sesuatu. Bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan strategi yang rapi. Alira ingin Rendra merasakan betapa menyakitkannya hinaan yang ia lemparkan pada Alfiona, tidak hanya dalam kata-kata, tapi dalam kenyataan hidup. Alira membuka laptopnya, mulai menyusun rencana, memeriksa aset, akses ke rekening, dan setiap kelemahan yang dimiliki Rendra. Semua langkah harus presisi, semua gerakan harus diam-diam. Ia tak ingin orang lain tahu, karena ini bukan soal publisitas. Ini soal keadilan yang tak terlihat. Di balik wajah tenang Alira, terbentuk bayangan dingin. Bayangan seorang wanita yang siap membalikan dunia dan membuat orang yang telah menyakiti saudara kembarnya menyesal sepanjang hidup. Dan di hati Alira, satu hal jelas, Rendra akan menangis seperti Alfiona menangis. Amarah yang ditahan. Alira duduk di ruang kerjanya yang sunyi, menatap jendela besar yang memandang ke kota. Cahaya sore menembus tirai, membentuk garis-garis emas di lantai marmer yang bersih. Di luar, dunia tampak tenang, tapi di dalam hatinya, badai amarah berkecamuk. Setiap kata Alfiona, setiap air mata yang jatuh di kantor beberapa hari yang lalu, terus terngiang. Alira merasakan panas kemarahan membakar dada. Ingin sekali ia menghadapi Rendra, menatap matanya dan menuntut jawaban. Namun, nalurinya sebagai seorang wanita cerdas dan bijak menahannya. Kalau aku menghadapi dia sekarang, semuanya akan sia-sia. Aku harus lebih cerdas, lebih cepat dari ego dan kesombongannya, gumam Alira dalam hati. Ia menutup mata sejenak, membayangkan wajah suaminya yang selalu tampak percaya diri, yang selama ini menyembunyikan keburukan di balik senyum menawan. Alira tahu amarahnya harus ditahan, karena tindakan tergesa bisa membuat rencana balas dendamnya gagal. Ia perlu strategi, perhitungan yang teliti, dan pengumpulan bukti. Ia tidak ingin hanya memarahi Rendra atau menimbulkan keributan yang berakhir dengan penyesalan. Ia ingin Rendra merasakan akibat dari setiap hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Alfiona. Di meja kerjanya, Alira membuka catatan dan dokumen yang selama ini ia simpan. Setiap transaksi, setiap aset, dan setiap peluang yang bisa menjadi kelemahan Rendra dicatat dengan rapi. Ia mempelajari pola hidup suaminya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dimanfaatkan, dan orang-orang di sekitarnya yang bisa menjadi saksi diam dari kejahatan Rendra. Namun menahan amarah bukan berarti Alira melemah. Justru, ia merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali ia menahan dorongan untuk memarahi Rendra, hatinya semakin tajam dan tekadnya semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa kesabaran bukan kelemahan, tapi senjata paling ampuh untuk menghancurkan kesombongan orang lain. Sore itu, Alira berdiri di balkon kantor, menatap lampu kota yang mulai menyala. Angin menampar wajahnya, seolah membisikkan kata-kata keberanian. Sabar, tapi jangan lupa. Hari itu akan datang. Hari ketika keadilan akan terasa. Di dalam hatinya, Alira menyimpan satu janji yang tak tergoyahkan. Amarahnya akan dilepaskan pada waktu yang tepat, bukan sebagai kemarahan membabi buta, tapi sebagai pelajaran yang tidak akan pernah Rendra lupakan. Dan saat malam datang, Alira menutup laptopnya, tersenyum tipis, dengan mata yang menyimpan dingin tapi tajam. Amarahnya ditahan untuk saat ini, tapi tekadnya sudah menjadi badai yang siap menghancurkan kesombongan Rendra di masa depan. Senyap yang berbahaya. Di balik kemewahan rumah dan senyum manisnya, Alira kini bergerak seperti bayangan. Setiap langkahnya dipikirkan matang-matang, setiap kata yang keluar dari mulutnya dijaga dengan presisi. Ia tahu bahwa amarah yang ditahan hanyalah senjata jika digunakan dengan cerdas. Malam itu, rumah tampak sunyi. Rendra duduk di ruang keluarga, membaca laporan keuangan sambil meneguk segelas anggur mahal. Tanpa diketahui Rendra, Alira duduk di ruang kerja pribadinya,
menyalakan laptop dan mulai menelusuri jejak digital suaminya. Email, pesan singkat, transaksi, bahkan percakapan pribadi yang Rendra anggap tersembunyi, semuanya diperiksa dengan cermat. Ia mencatat setiap kata kasar yang pernah Rendra lontarkan pada Alfiona, setiap hinaan terselubung yang tersembunyi dalam nada bicara atau komentar di depan orang lain. Semuanya menjadi bukti yang bisa digunakan ketika waktunya tiba. Namun Alira tidak hanya mengandalkan catatan digital. Ia mengamati perilaku sehari-hari Rendra. Bagaimana Rendra menatap Alfiona saat mereka bertemu, dengan nada mengejek yang ia kira tidak terlihat. Bagaimana ia memutarbalikkan fakta, membuat Alfiona terlihat lemah di mata orang lain. Bagaimana ia meremehkan semua usaha Alfiona, membuat saudara kembarnya merasa tidak pernah cukup baik. Semua pengamatan itu Alira tulis di buku catatannya, lengkap dengan tanggal, waktu, dan konteks. Ia tahu, jika ia bertindak terlalu cepat, Rendra bisa menutupi jejaknya. Jadi Alira memilih kesabaran, menunggu momen yang sempurna. Selain itu, Alira mulai menguji batas-batas suaminya secara diam-diam. Ia menahan diri untuk tidak menegur langsung hinaan-hinaan yang disampaikan Rendra. Sebaliknya, ia menunggu Rendra melakukan kesalahan kecil, kemudian mencatatnya tanpa suara. Setiap kesalahan, setiap kebohongan, menjadi batu bata dalam rencana balas dendam yang perlahan dibangun. Rendra, yang percaya dirinya licik dan tak terlihat, tidak sadar bahwa ia sedang diawasi oleh mata yang lebih tajam daripada yang ia kira. Alira bergerak dalam senyap, seperti ular yang merayap perlahan sebelum menebas mangsanya. Dan di dalam hatinya, Alira menyimpan satu tekad yang dingin dan pasti, setiap hinaan terhadap Alfiona akan dibayar. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kenyataan yang akan menghancurkan kesombongan Rendra sampai ke akar. Malam itu, lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, tapi Alira tidak memedulikannya. Fokusnya hanya pada satu hal, mengumpulkan semua bukti, merencanakan setiap langkah, dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan badai yang tak akan pernah Rendra lupakan. Senyapnya malam bukanlah ketenangan, melainkan alat Alira, senjata berbahaya yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Topeng Rendra. Di tengah gala amal perusahaan yang megah, Rendra Pratama berdiri di podium, tersenyum menawan kepada tamu-tamu yang berkerumun. Pakaian jas hitamnya pas di badan, rambut rapi tersisir, dan senyum itu, senyum yang selalu membuat orang percaya pada kebaikannya, membuat semua yang melihatnya terkesan. Di mata publik, Rendra adalah pria sempurna, sukses, karismatik, dan dermawan. Ia membagikan pidato tentang kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan pentingnya menghargai orang-orang di sekitar. Para tamu bertepuk tangan, media mengambil gambar, dan reputasinya semakin cemerlang. Semua orang melihat satu sisi yang indah, yang rapi, dan yang mempesona. Namun Alira, yang berdiri di sudut ruangan dengan segelas anggur di tangan, melihat sisi lain dari suaminya. Topeng itu hanya menipu mereka yang tidak tahu, tapi Alira telah mengenal Rendra lebih dalam daripada siapapun. Di balik senyum menawannya, ada pria yang kejam, egois, dan penuh kebohongan. Alira mengingat setiap hinaan yang Rendra lontarkan kepada Alfiona, kata-kata yang tajam seperti pisau, namun diselubungi senyum palsu ketika di depan orang lain. Ia mengingat bagaimana Rendra mengejek usaha Alfiona, memperkecilnya, dan membuatnya merasa tidak pernah cukup baik. Di balik topeng itu, Rendra bermain dengan dunia seolah semua orang hanyalah pion dalam permainannya. Alira merasakan panas darahnya kembali, tapi ia menahan diri. Mengetahui topeng Rendra yang rapuh itu memberinya kekuatan. Semakin sempurna topeng itu terlihat, semakin banyak celah untuk menjatuhkannya. Selama acara berlangsung, Alira mengamati perilaku Rendra dengan teliti. Cara ia menatap para tamu untuk menilai siapa yang bisa dimanfaatkan, bagaimana ia memanipulasi percakapan agar semua orang melihatnya sebagai pahlawan, cara ia menyembunyikan ejekan dan kebencian di balik senyumnya,
terutama setiap kali nama Alfiona disebut. Alira tersenyum tipis di balik kaca anggurnya. Semakin Rendra menampilkan citra sempurna ini, semakin ia menumpuk bukti untuk menghancurkan topeng itu. Alira menyadari sesuatu. Kesombongan Rendra adalah kelemahannya yang terbesar. Ego yang tinggi, rasa percaya diri yang berlebihan, dan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kecerdasannya. Semua ini bisa dimanfaatkan. Malam itu, ketika lampu-lampu kristal berkilau dan musik klasik mengalun lembut, Alira menatap Rendra dari jauh. Ia tahu satu hal pasti, topeng itu akan jatuh. Dan ketika itu terjadi, dunia yang selama ini menyanjung Rendra akan menyaksikan kebobrokannya. Dan Alira? Ia hanya menunggu. Dalam diam, dalam senyap, dengan amarah yang ditahan dan tekad yang membara. Satu hal jelas di hatinya. Di balik topeng Rendra yang sempurna, tersimpan kelemahan yang akan segera ia buka. Luka yang dalam. Hari itu, Alira menerima pesan dari Alfiona yang membuat hatinya tercekat. Isinya singkat, namun setiap kata membawa beban yang tak tertahankan. Dia lagi, seperti dulu, menghina aku lagi. Alira menatap layar ponselnya. Napasnya tercekat. Ia tahu hinaan itu bukan pertama kali, tapi mendengar langsung dari Alfiona membuat rasa sakit itu terasa nyata. Selama ini, saudara kembarnya menahan semua penderitaan seorang diri. Setiap ejekan, setiap cemoohan, setiap kata merendahkan yang Rendra lontarkan diam-diam. Beberapa minggu sebelumnya, Alira sempat memaksa Alfiona menceritakan pengalaman masa lalunya. Aku tidak tahu kenapa dia begitu kejam. Alira, setiap kali aku mencoba tersenyum, dia selalu menemukan cara untuk membuatku merasa hina. Bahkan ketika aku hanya mengangkat tangan untuk meminta pertolongan, dia akan menertawakanku atau membandingkan aku dengan orang lain yang lebih sempurna. Rasanya aku selalu salah. Mendengar itu, Alira menutup mata, merasakan amarah yang membara tapi juga kesedihan yang dalam. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan dunia bisnis dan citra rumah tangga yang tampak sempurna, hingga lupa bahwa saudara kembarnya menjalani hidup penuh derita. Luka itu bukan luka fisik, tapi luka yang menghancurkan harga diri dan jiwa Alfiona. Alira menatap foto mereka berdua di meja. Alfiona tersenyum polos, tidak mengetahui betapa kejamnya Rendra di belakang layar. Hatinya sesak, dan satu kata terus berputar di kepala. Tidak adil. Namun, di balik kesedihan itu, Alira menemukan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Luka Alfiona adalah alasan terbesar untuk bertindak. Ia tidak hanya ingin membalas dendam untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Alfiona, untuk semua rasa sakit yang diterimanya secara diam-diam. Ia mulai merencanakan langkah-langkahnya lebih hati-hati. Alira tahu, Rendra menikmati kekuasaan dan kesombongannya. Maka, ia harus membuatnya percaya bahwa dia masih berkuasa, sambil diam-diam mempersiapkan kejatuhannya. Setiap hinaan yang diterima Alfiona akan dibayar, tidak dengan kemarahan sesaat, tapi dengan strategi yang sempurna dan keadilan yang tak terelakkan. Malam itu, Alira duduk di balkon, memandang lampu kota yang gemerlap. Angin malam menampar wajahnya, membawa ketenangan di tengah badai emosi. Ia menutup mata dan berbisik, tidak ada yang akan menyakiti Alfiona lagi. Tidak Rendra, tidak siapapun. Dan suatu hari, dia akan merasakan semua yang telah dia lakukan. Dalam senyapnya malam, Alira menyadari satu hal. Luka yang dalam bukan hanya untuk menangis, tapi juga untuk memicu kekuatan yang luar biasa. Dan malam itu, kekuatan itu mulai tumbuh dalam hatinya. Dingin, tajam, dan siap membalas setiap hinaan yang pernah diterima Alfiona. Janji dalam diam. Sore itu, kantor Alira sepi. Hanya suara detik jam dinding dan ketukan keyboard yang terdengar. Alira duduk di kursi kulitnya, menatap secangkir teh yang mulai mendingin. Di luar jendela, cahaya matahari senja menembus kaca, membentuk bayangan panjang yang seolah menandai pergantian hari,
sebuah metafora yang sempurna untuk tekad yang baru lahir dalam hatinya. Bayangan Alfiona terus menghantui pikirannya. Setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang diterima saudara kembarnya, menjadi api yang membakar diamnya. Alira menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan dalam hati ia membuat satu janji yang tidak akan pernah diingkari. Rendra akan membayar semuanya. Semua hinaan, semua ejekan, semua kebohongan yang pernah dia lemparkan pada Alfiona, dia akan merasakannya. Aku janji. Janji itu tidak diucapkan keras-keras. Tidak ada yang mendengarnya. Tidak untuk dunia, tidak untuk Rendra, dan bahkan tidak untuk siapapun selain dirinya sendiri. Tapi dalam diam, janji itu terasa lebih kuat daripada apapun yang pernah ia ucapkan. Alira mulai merencanakan langkahnya dengan presisi. Ia tahu bahwa kemarahan yang terburu-buru hanya akan membuat rencananya gagal. Maka ia menahan emosi itu, menyalurkannya ke strategi. Setiap transaksi keuangan Rendra akan diawasi. Setiap pertemuan sosial akan menjadi medan pengamatan. Setiap kesombongan Rendra akan dicatat dan dijadikan senjata. Ia membayangkan wajah Rendra ketika topeng sempurnanya runtuh. Ketika semua orang menyadari siapa dia sebenarnya. Alira tersenyum tipis. Dalam senyum itu tersembunyi ketenangan yang menakutkan. Bukan karena dendam buta, tapi karena rencana yang matang dan keadilan yang akan ditegakkan. Kemudian Alira membuka laptopnya, menelusuri dokumen dan catatan lama, mencari pola dan celah. Setiap detail, sekecil apapun, akan menjadi bagian dari strategi besarnya. Dalam diam, ia mencatat tanggal, waktu, dan konteks setiap hinaan yang Rendra lontarkan kepada Alfiona. Semuanya akan menjadi bukti tak terbantahkan saat waktunya tiba. Di sudut hatinya, Alira tahu satu hal pasti, janji dalam diam ini adalah senjata paling berbahaya. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang merasakan intensitasnya, tetapi setiap gerakan, setiap perencanaan, lahir dari tekad yang tidak bisa digoyahkan. Saat malam turun dan lampu kota mulai berkelap-kelip di kejauhan, Alira menutup laptopnya dan menatap keluar jendela. Bayangan dirinya yang berdiri tegak di tengah cahaya lampu jalanan seakan menjadi simbol tekad yang baru lahir. Ia berbisik pelan pada diri sendiri. Rendra, kamu tidak akan pernah tahu kapan badai itu datang. Tapi percayalah, hari itu akan tiba. Dan aku akan memastikan kamu merasakan semua yang telah kamu lakukan pada Alfiona. Dalam diamnya, janji itu menjadi janji yang tak tergoyahkan. Janji yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Permainan dimulai. Hari itu, Alira merasa napasnya lebih tenang, tapi hatinya berdebar-debar. Permainan yang selama ini ia rencanakan dalam diam, akhirnya mulai bergerak. Setiap langkah harus tepat, setiap keputusan harus diperhitungkan, karena satu kesalahan bisa menghancurkan seluruh rencana yang telah ia bangun dengan sabar. Di ruang kerjanya, Alira menyusun daftar langkah-langkah strategis. Ia menandai semua aset Rendra, mencatat semua pertemuan sosial yang akan datang, dan menyiapkan saksi-saksi diam yang bisa menguatkan bukti-bukti perilaku kejam Rendra terhadap Alfiona. Ia juga mulai memetakan psikologi suaminya. Alira tahu Rendra menyukai kekuasaan dan kesombongan. Ia mengamati setiap gerak-geriknya, setiap kata yang diucapkan, bahkan tatapan matanya. Semua ini menjadi informasi berharga. Permainan ini tidak tentang terburu-buru, pikir Alira. Ini tentang sabar, presisi, dan menunggu saat yang tepat. Pertama, Alira mulai membatasi akses Rendra ke beberapa aset tanpa ia sadari. Rekening bisnis tertentu dipindahkan ke kendali Alira. Dokumen penting diamankan, dan setiap langkah Rendra mulai diawasi dengan cermat. Semua dilakukan perlahan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di sisi lain, Alira mulai membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar Rendra, orang-orang yang selama ini menjadi saksi diam perilaku buruknya. Ia tidak berbicara tentang dendam,
tapi menanamkan pengaruh yang akan membuat langkah Alira lebih mudah di masa depan. Rendra, yang masih percaya pada topeng sempurnanya, tetap berjalan dengan sombong. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya kini dicatat, setiap kesombongannya akan menjadi senjata, dan setiap hinaannya terhadap Alfiona akan segera dibayar. Malam itu, Alira duduk di balkon, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa permainan yang ia tunggu-tunggu akhirnya dimulai. Permainan ini bukan tentang kekerasan atau kemarahan yang meledak-ledak. Ini adalah permainan senyap, permainan strategi, permainan di mana satu kesalahan Rendra akan menjadi pintu bagi keadilan. Dalam hatinya, Alira tahu satu hal pasti, permulaan ini hanyalah langkah pertama. Badai yang akan datang jauh lebih besar, dan Rendra tidak akan pernah melihatnya sampai terlambat. Senyap malam menjadi saksi. Permainan Alira dimulai, dan dunia Rendra akan segera berubah. Menguasai kendali. Di balik senyum manis dan sikap tenang, Alira mulai mengambil alih kendali penuh. Semua aset perusahaan, yang selama ini Rendra anggap sebagai bagian dari kehidupan mereka bersama, perlahan-lahan dipindahkan ke tangan Alira. Tidak ada suara, tidak ada kecurigaan. Semua dilakukan dengan strategi rapi dan presisi. Ia duduk di ruang kerjanya, membuka laptop dan dokumen keuangan, menandai setiap rekening, setiap properti, setiap saham yang dimiliki perusahaan keluarga yang kini berada di bawah kendali Rendra. Alira bekerja dalam senyap, menyalurkan amarahnya menjadi rencana yang konkret dan berkelas. Langkah pertama adalah memastikan bahwa Rendra tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Semua transfer dan pengamanan dilakukan secara digital, rapi, dan legal. Tidak ada jejak yang mencurigakan. Hanya Alira yang tahu bahwa perlahan, kekuasaan suaminya mulai runtuh. Sementara itu, Alira juga mulai memantau setiap gerak Rendra. Ia tahu ego Rendra terlalu tinggi untuk menyadari perubahan halus ini. Ia masih percaya bahwa dirinya masih mengendalikan segalanya, padahal kenyataannya, semua pintu dan kekuatan kini berada di tangan Alira. Setiap transaksi keuangan, setiap kontrak baru, dan setiap proyek bisnis kini harus melalui persetujuan Alira. Ia bukan hanya menguasai uang, tetapi juga kendali penuh atas keputusan strategis yang selama ini menjadi alat kekuasaan Rendra. Namun Alira tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa kekuasaan yang terlalu cepat terlihat mencolok bisa membangkitkan kecurigaan Rendra. Maka ia bergerak perlahan, menunggu momen yang tepat untuk menutup semua celah dan menegaskan kendalinya sepenuhnya. Di malam hari, Alira berdiri di balkon kantor dengan segelas anggur di tangan, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tersenyum tipis, merasakan sensasi kekuatan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sebagai istri atau saudara kembar, tetapi sebagai pengendali takdir yang akan segera memperlihatkan Rendra siapa yang benar-benar memegang kendali. Dan di hatinya, Alira menegaskan satu hal, tidak ada yang akan menghina Alfiona lagi. Tidak Rendra. Tidak siapapun. Saatnya topeng kesombongan itu runtuh, dan Alira lah yang memegang palu untuk menjatuhkannya. Senyap malam menjadi saksi. Kekuasaan Alira tumbuh perlahan, tanpa disadari Rendra, tapi setiap langkahnya mendekatkan hari ketika keadilan dan balas dendam akan sepenuhnya terasa. Kepercayaan yang diputus. Pagi itu, Rendra Pratama bangun dengan percaya diri seperti biasanya. Pakaian jas rapi sudah menunggu di kursi, mobil mewah terparkir di garasi, dan pikirannya sibuk merencanakan pertemuan bisnis hari ini. Ia masih yakin bahwa dirinya adalah pengendali segalanya. Suami, perusahaan, dan dunia yang tampak sempurna di sekelilingnya. Namun, tanpa ia sadari, fondasi itu perlahan retak. Alira telah memutus aksesnya sedikit demi sedikit, dengan langkah yang begitu halus sehingga Rendra tidak mencurigai apapun. Semua rekening yang selama ini ia anggap miliknya, kini berada di bawah kendali Alira. Kontrak penting yang ia tanda tangani tidak lagi memiliki efek penuh.
Bahkan keputusan-keputusan strategis yang ia pikir ia kendalikan, sebenarnya telah diperiksa dan disaring oleh Alira. Hari itu, Rendra mulai merasakan ada yang berbeda. Ia mencoba mengakses rekening perusahaan untuk mengecek dana proyek baru, namun transaksi yang biasa cepat selesai kini menolak otorisasinya. Ia mengernyit, menyangka itu hanya masalah teknis sementara. Di kantor, Rendra menghadiri rapat dengan manajer senior. Ia mengusulkan beberapa proyek dan keputusan, tapi beberapa di antaranya ditolak atau ditunda secara misterius. Manajer hanya tersenyum, memberi alasan formal, namun Rendra merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Kenapa ini tidak seperti biasanya? Gumamnya, wajahnya sedikit tegang. Ia menatap Alira, yang duduk di sisi lain ruangan, tampak tenang sambil menandatangani dokumen lain. Senyum tipis Alira seolah menyembunyikan rahasia yang Rendra tidak tahu. Semakin hari, rasa percaya Rendra terhadap situasi mulai goyah. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, kini dikendalikan dan diamati oleh Alira. Ia merasa masih memegang kendali, padahal realitanya, dunia yang ia anggap milik sendiri perlahan dicabut darinya. Rendra mencoba menguji Alira, mengajukan permintaan mendesak, mencoba memanipulasi situasi seperti biasanya. Namun Alira hanya tersenyum tipis, tenang, dan menolak dengan alasan yang masuk akal. Tidak ada konfrontasi, tidak ada pertengkaran. Hanya sebuah kenyataan, Rendra tidak lagi memiliki kuasa yang ia kira miliknya. Malam itu, Rendra pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia mulai merasakan ketidaknyamanan, kegelisahan yang belum pernah ia alami. Tapi ia masih terlalu sombong untuk menyadari sumber masalahnya. Ia percaya ini hanyalah kesalahan kecil, bukan strategi sistematis yang sedang dijalankan Alira. Di sisi lain, Alira berdiri di jendela ruang kerjanya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasakan kepuasan kecil namun mendalam. Perlahan, topeng kesombongan Rendra mulai retak, kepercayaan yang ia bangun dengan sombong perlahan dicabut. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam hati, Alira berbisik, "Sabar, setiap langkahmu, Rendra, akan membawa kamu lebih dekat pada saat yang kamu tak pernah duga. Hari ini hanya permulaan." Dan malam itu, senyap menjadi saksi. Kepercayaan yang Rendra bangun begitu kokoh, kini diputus perlahan, tanpa kegaduhan, tanpa curiga, oleh tangan Alira yang diam tapi penuh tekad. Sekutu dalam bayangan. Di tengah malam yang sunyi, Alira duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang penuh catatan dan dokumen. Strateginya semakin kompleks, dan ia menyadari bahwa untuk memenangkan permainan ini, ia tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan sekutu, orang yang cerdas, dapat dipercaya, dan mampu bergerak dalam senyap seperti dirinya. Nama itu muncul di pikirannya. Dimas Santoso, sahabat lama yang pernah bekerja bersamanya sejak awal karir. Dimas bukan hanya ahli dalam urusan keuangan dan administrasi, tetapi juga memahami psikologi orang dengan tajam. Alira tersenyum tipis, menyadari bahwa dengan Dimas di sisinya, rencana balas dendamnya terhadap Rendra akan berjalan lebih mulus. Keesokan harinya, Alira mengundang Dimas ke kantornya, menyajikan suasana formal tapi tegang. Dimas masuk dengan ekspresi penasaran, tapi segera mengerti seriusnya situasi begitu Alira menatapnya. "Dimas, aku butuh bantuanmu," secara diam-diam. "Tidak ada yang boleh tahu, terutama Rendra," kata Alira dengan suara tenang tapi tajam. Dimas mengangguk perlahan, menatap Alira dengan penuh pengertian. "Aku mengerti. Apa yang harus aku lakukan?" Alira tersenyum tipis, lalu mulai menjelaskan rencana langkah demi langkah. Dimas mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail, dan menyiapkan strategi cadangan jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Mereka membahas segala hal. Pemindahan aset, pengawasan Rendra, pengumpulan bukti perilaku buruknya,
dan cara memanfaatkan ego Rendra untuk menjeratnya sendiri. Dalam minggu-minggu berikutnya, Dimas menjadi mata dan telinga Alira di berbagai tempat. Ia menghadiri rapat atas nama Alira, memeriksa dokumen, menandatangani kontrak yang diperlukan, dan memastikan setiap langkah berjalan lancar. Semua dilakukan dengan diam, tanpa meninggalkan jejak yang bisa dicurigai Rendra. Rendra, yang masih percaya bahwa ia mengendalikan segalanya, tidak menyadari bahwa di balik layar, setiap geraknya diperhatikan, setiap keputusannya dicatat, dan setiap kesalahannya akan dimanfaatkan. Ia terlalu sibuk menampilkan topeng sempurna, sehingga tidak pernah menyadari bahaya yang diam-diam mengintai. Sementara itu, Alira dan Dimas mulai merancang skenario untuk memastikan setiap langkah balas dendam memiliki efek maksimal. Mereka mengatur bukti-bukti perilaku Rendra terhadap Alfiona, agar tidak bisa disangkal ketika waktunya tiba. Strategi ini bukan hanya tentang kekuasaan dan uang, tetapi tentang keadilan yang akan dirasakan secara nyata oleh Rendra. Di malam hari, setelah Dimas pulang, Alira menatap langit kota dari balkon kantornya. Bayangan lampu kota seolah menari di matanya, membentuk garis takdir yang akan segera ia jalani. Ia tersenyum tipis, tahu bahwa dengan sekutu yang tepat, badai yang ia persiapkan akan menghancurkan Rendra sampai ke akar. Dalam diam, Alira berbisik, "Denganmu di sisiku, Dimas, Rendra tidak akan pernah melihat apa yang akan menimpanya. Semua hinaan yang diterima Alfiona, semua kesombonganmu, Rendra, akan terbayar lunas." Senyap malam menjadi saksi. Sekutu dalam bayangan sudah hadir, dan permainan Alira kini semakin kuat, lebih rapi, dan hampir tak tertandingi. Retakan pertama. Pagi itu, Rendra Pratama memasuki kantor dengan ekspresi percaya diri seperti biasa. Namun, saat ia membuka laptop untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Transaksi yang biasanya cepat diproses kini menolak otorisasinya. Akunnya tampak normal, tapi beberapa dana tidak bisa diakses. Rendra mengernyit, mencoba mengulang proses itu beberapa kali. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada masalah? Gumamnya, nada suara rendah tapi penuh kekhawatiran. Ia mencoba menghubungi bagian keuangan, tapi jawaban yang diterimanya terasa aneh. Setiap permintaan dijawab dengan alasan prosedural yang formal dan terkesan tidak bersalah. Hatinya mulai merasa tidak nyaman. Ada retakan kecil dalam dunia yang selama ini ia anggap sempurna. Ia selalu percaya bahwa ia mengendalikan semuanya. Perusahaan, aset, dan bahkan keputusan yang diambil orang-orang di sekelilingnya. Tapi sekarang, sesuatu terasa berbeda. Di tengah kegelisahan itu, Rendra mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Dokumen kontrak terbaru yang biasanya langsung ditandatangani, kini harus melalui proses tambahan. Email internal yang biasanya dibalas cepat, kini memerlukan otorisasi ganda, bahkan manajer senior yang selama ini tunduk kepadanya, sekarang memberikan jawaban yang tegas tapi diplomatis. Semua ini membuat ego Rendra terguncang. Ia tidak terbiasa menghadapi hambatan seperti ini, apalagi dari orang-orang yang selama ini ia anggap berada di bawah kendalinya. Sementara itu, Alira duduk di ruang kerjanya, memantau setiap langkah Rendra dengan tenang. Ia melihat retakan pertama muncul, bukan melalui konfrontasi langsung, tapi melalui strategi yang matang. Setiap tindakan diam-diamnya mulai bekerja, kendali penuh perlahan berpindah, dan Rendra mulai merasakan ketidakberdayaan yang sebelumnya tak pernah ia alami. Rendra mencoba menutup rasa khawatirnya dengan senyum tipis, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya masalah teknis sementara. Namun dalam hatinya, benih keraguan mulai tumbuh. Ia mulai mempertanyakan apakah semua yang ia percayai selama ini benar-benar berada di tangannya, atau apakah ada sesuatu, atau seseorang, yang mulai mengubah aturan permainan diam-diam. Alira menyadari satu hal penting. Retakan pertama itu adalah awal dari keruntuhan topeng Rendra. Semakin ia menahan diri dan bergerak dalam senyap,
semakin besar tekanan yang dirasakan Rendra tanpa ia sadari. Dan tekanan itu, Alira tahu, akan terus membesar sampai akhirnya Rendra tidak memiliki ruang untuk melawan. Malam itu, lampu kota berkelap-kelip di luar jendela kantornya. Alira menatap cahaya itu dengan senyum tipis, puas melihat strategi perlahan membuahkan hasil. Retakan pertama telah muncul, dan badai yang ia persiapkan untuk Rendra semakin dekat. Dalam hatinya, Alira berbisik, "Sabar. Retakan ini hanyalah permulaan. Segala kesombonganmu, Rendra, akan runtuh, dan saat itu tiba, kamu akan merasakan semua yang telah kamu lakukan pada Alfiona." Senyap malam menjadi saksi. Retakan pertama telah muncul, dan permainan Alira kini memasuki babak yang lebih berbahaya dan menegangkan. Kepanikan awal. Pagi itu, Rendra Pratama bangun dengan percaya diri seperti biasa. Jas rapi sudah tergantung di kursi, mobil mewah menunggu di garasi, dan pikirannya sibuk memikirkan rapat penting. Namun begitu membuka laptop untuk memeriksa rekening perusahaan, jantungnya seakan berhenti sesaat. Semua aksesnya terkunci. Rekening yang biasanya mudah dibuka kini menolak otorisasi, dan pesan error muncul berulang kali. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Nada suara rendah tapi tegang. Ia mencoba berbagai cara, password, kode otorisasi, bahkan telepon ke bagian IT, tetapi semuanya menunjukkan hasil yang sama, akses ditolak. Panik mulai merayapi dirinya. Rendra, yang selama ini terbiasa mengendalikan segalanya dengan mudah, merasakan dunia di sekelilingnya mulai goyah. Ego dan kesombongannya, yang biasanya menjadi tameng, kini justru menjadi penghalang karena ia tidak tahu siapa atau apa yang menyebabkan kekacauan ini. Di kantor, Rendra berlari ke bagian keuangan, wajahnya tegang. Ia menuntut penjelasan dari manajer senior yang selama ini tunduk padanya. Tapi manajer itu tetap tenang, memberi alasan formal dan logis. Dokumen perlu diverifikasi ulang, transaksi harus melalui prosedur baru, dan beberapa keputusan strategis menunggu persetujuan. Semua terlihat sah, tapi bagi Rendra, ini adalah serangan langsung terhadap otoritasnya. Hatinya mulai bergejolak. Setiap detik tanpa kendali membuatnya semakin panik. Ia mulai menyadari bahwa topeng kesombongan yang selama ini ia pakai dengan percaya diri mulai retak. Kekuasaan yang ia anggap mutlak kini seakan menguap di hadapannya, dan satu nama muncul di pikirannya secara samar, Alira. Sementara itu, Alira duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan tenang. Semua langkah yang ia rencanakan berjalan sempurna. Ia tahu kepanikan awal Rendra adalah bagian dari strategi. Tidak ada yang terdengar, tidak ada yang curiga, namun Rendra mulai merasakan bahwa dunia yang selama ini ia kuasai kini perlahan-lahan berubah menjadi medan perangnya. Di ruang pribadinya, Rendra mencoba menenangkan diri, tapi rasa panik semakin meningkat. Ia menekan tombol-tombol laptop dengan kasar, memeriksa dokumen yang seharusnya ada di tangannya. Namun semuanya terkunci atau dialihkan ke kendali Alira. Ia bahkan mencoba memanggil pengacara dan penasihat, tetapi setiap rujukan membawa jawaban yang sama. Prosedur baru, pengawasan tambahan, dan verifikasi yang membatasi kuasanya. Malam itu, Rendra pulang dengan wajah pucat, hati berdebar, dan rasa panik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai sadar, secara samar tapi jelas, bahwa sesuatu sedang berubah, dan perubahan itu berada di tangan Alira. Di sisi lain, Alira menatap lampu kota dari jendela kantornya, segelas teh hangat di tangan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, penuh kepuasan. Kepanikan awal itu hanyalah langkah pertama, dan badai yang ia persiapkan masih jauh lebih besar. Semua hinaan, semua ejekan, dan semua kesombongan Rendra akan segera dibayar. Dalam diam, Alira berbisik, "Ini baru permulaan, Rendra, dan kamu bahkan belum menyadari seberapa dalam badai ini akan datang." Senyap malam menjadi saksi. Kepanikan pertama telah muncul, dan permainan Alira semakin nyata.
Rendra mulai merasakan bahwa dunia yang selama ini ia kuasai perlahan bergeser dari tangannya. Kartu yang dicabut. Pagi itu, Rendra Pratama membuka dompetnya dengan percaya diri seperti biasanya. Ia berencana melakukan pembayaran besar untuk proyek baru yang selama ini ia banggakan. Namun begitu ia menggeser kartu kreditnya ke mesin pembayaran, layar menunjukkan pesan yang sama sekali tidak ia duga. Transaksi ditolak. Awalnya, Rendra mengira itu hanya masalah teknis sementara. Ia mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Semua kartu kredit dan fasilitasnya dihentikan secara bersamaan. Jantungnya berdegup kencang. Rasa panik yang perlahan muncul kemarin kini berkembang menjadi ketakutan nyata. Ini tidak mungkin terjadi, gumamnya sambil menatap layar. Napasnya mulai tersengal. Ia menghubungi bank, penasihat keuangan, bahkan asistennya, tapi jawaban yang datang seragam. Prosedur baru, verifikasi tambahan, dan beberapa akses dialihkan ke pihak ketiga yang sah. Dalam kepanikan itu, Rendra mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Ini bukan kesalahan teknis biasa. Ada tangan yang mengendalikan. Ada strategi yang memutuskan aksesnya secara sistematis. Ia mulai teringat pada Alira, senyum tipisnya, ketenangan yang tak tergoyahkan, dan rencana yang mungkin sedang berjalan tanpa ia sadari. Di sisi lain, Alira duduk di ruang kerjanya dengan tenang. Segelas teh panas di tangan, matanya menatap layar laptop yang menampilkan semua fasilitas dan kartu Rendra yang kini berada di bawah kendalinya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Semua kartu yang selama ini menjadi simbol kesombongan dan kekuasaan Rendra kini tidak berguna baginya. Langkah ini bukan hanya soal menghentikan transaksi atau akses keuangan. Ini adalah peringatan pertama bagi Rendra. Pertanda bahwa dunia yang selama ini ia kuasai kini perlahan dicabut dari tangannya. Alira tahu bahwa ego Rendra akan mulai terguncang, dan retakan di topeng kesombongan itu akan semakin nyata. Rendra, yang selama ini terbiasa memiliki segalanya, kini merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah ia alami. Ia mencoba memanggil Alira, mencari jawaban, tetapi Alira tetap tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Ia tahu, kepanikan Rendra akan semakin membesar ketika ia menyadari bahwa setiap fasilitas, setiap kemudahan, kini dikendalikan oleh Alira. Malam itu, Rendra pulang ke rumah dengan wajah pucat, tangan gemetar, dan rasa panik yang memuncak. Semua kartu yang selama ini menjadi simbol kekayaannya, alat untuk membanggakan diri, untuk menghina, untuk mengendalikan, tidak lagi memiliki kekuatan. Ia mulai merasakan bahwa dunia yang selama ini ia anggap milik sendiri kini perlahan bergeser ke tangan seseorang yang jauh lebih cerdas darinya, Alira. Sementara itu, Alira menatap lampu kota dari jendela kantornya, senyum tipis tetap menghiasi wajahnya. Ia tahu langkah ini baru awal. Semua hinaan dan ejekan Rendra terhadap Alfiona perlahan dibayar, satu persatu. Dan kartu-kartu itu hanyalah simbol pertama dari keadilan yang akan segera jatuh ke tangan Rendra. Dalam diam, Alira berbisik. Setiap kartu yang kamu andalkan, Rendra, setiap fasilitas yang kau anggap mutlak, kini telah dicabut. Dan ini baru permulaan. Senyap malam menjadi saksi. Kartu-kartu Rendra dicabut, kekuasaan simboliknya mulai hancur, dan permainan Alira semakin nyata. Tidak ada jalan bagi Rendra untuk kembali mengendalikan segalanya. Kejatuhan perlahan. Rendra Pratama duduk di ruang tamu rumah mewahnya, menatap sekeliling dengan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana yang biasa terasa nyaman dan aman kini tampak asing. Mobil-mobil mewah yang biasanya berbaris rapi di garasi, kini sebagian besar sedang dalam perawatan. Sebagian lagi belum terbayar karena rekeningnya terkunci. Langkah-langkah yang dulu ia anggap biasa, membeli barang mewah, makan di restoran bintang 5, memesan perjalanan pribadi ke luar negeri, tiba-tiba menjadi sulit dan terhambat. Setiap transaksi yang ia lakukan, setiap kemewahan yang ingin ia nikmati, kini menghadapi penolakan atau prosedur tambahan yang memusingkan.
Rendra merasakan panik perlahan berubah menjadi rasa frustrasi yang dalam. Ego yang selama ini menjadi tamengnya mulai retak. Ia tidak terbiasa berada di posisi terbatas, dan perlahan-lahan menyadari bahwa dunia yang ia anggap tak terkalahkan kini bergeser dari tangannya. Di kantor, Rendra mencoba mempertahankan citra tenang, tapi manajer senior dan stafnya mulai menatapnya dengan wajah berbeda. Mereka tidak memberontak, tetapi ketenangan mereka, hasil pengaruh Alira dan Dimas, membuat setiap keputusan Rendra terasa terbatas dan dikendalikan. Ia mulai merasakan bahwa setiap gerakannya diperiksa. Bahkan hal-hal yang dulu ia anggap mutlak kini harus melalui persetujuan Alira atau sistem yang telah diubah. Malam itu, Rendra duduk sendiri di balkon rumahnya. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, tapi matanya kosong, menatap dunia yang selama ini ia anggap miliknya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi semakin ia mencoba, semakin ia merasakan kekosongan. Kemewahan yang dulu menjadi simbol kekuasaan kini terasa hampa, dan rasa aman yang selama ini menemaninya kini lenyap. Sementara itu, Alira duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan semua langkah yang telah ia lakukan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Kejatuhan Rendra tidak harus dilakukan dengan keras atau terburu-buru. Kejatuhan itu terjadi perlahan, tetapi pasti. Setiap kartu yang dicabut, setiap akses yang dibatasi, setiap transaksi yang ditolak, semuanya mengikis fondasi kesombongan Rendra. Alira tahu bahwa rasa frustasi ini lebih efektif daripada kemarahan terbuka. Saat Rendra merasakan hilangnya kendali sedikit demi sedikit, ia akan mulai membuat kesalahan sendiri. Dan Alira akan siap menunggu setiap kesalahan itu untuk dijadikan senjata dalam strategi balas dendamnya. Di dalam hatinya, Alira berbisik, "Kejatuhanmu perlahan, Rendra, tapi percayalah, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Semua yang kau banggakan akan runtuh, dan aku akan memastikan kamu merasakan setiap detik kehancuran itu." Senyap malam menjadi saksi. Kejatuhan Rendra bukan ledakan tiba-tiba, tapi proses yang halus, sistematis, dan tak terbendung. Badai yang telah Alira persiapkan dengan kesabaran bertahun-tahun kini mulai membayangi setiap aspek hidupnya. Sasha yang menjauh. Rendra Pratama duduk di kantor rumahnya. Wajahnya tegang. Ia baru saja menyadari bahwa beberapa orang yang selama ini dianggapnya setia, mulai menunjukkan jarak. Salah satunya adalah Sasha, wanita yang dulu dekat dengannya, selalu hadir dalam acara bisnis maupun sosial, dan sering dijadikan teman curhat di saat kesombongannya memuncak. Hari itu, Rendra menelepon Sasha beberapa kali, tapi pesan dan panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba bertemu di restoran favorit mereka, namun Sasha menolak dengan alasan sibuk. Rendra, yang terbiasa orang-orang selalu menurutinya, merasakan hal yang asing, ditolak. Ditolak oleh orang yang ia anggap dekat, bukan karena perselisihan, tapi karena ia kehilangan sesuatu yang lebih berharga di mata mereka, uang dan kekuasaan. Sasha, yang dulunya sering tersenyum memuji kesuksesan Rendra, kini mulai menjaga jarak. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang Alira atau rencana yang sedang berlangsung, tapi perlahan-lahan ia menarik diri dari kehidupan Rendra. Setiap undangan ditolak, setiap pesan diabaikan, dan kehadirannya yang dulu begitu konsisten kini hilang tanpa jejak. Rendra merasa cemas dan bingung. Ia mencoba menebak alasan di balik perubahan sikap Sasha, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Ego dan kesombongannya, yang biasanya tak tergoyahkan, kini mulai retak. Ia mulai menyadari satu hal yang menakutkan, hubungan manusia di sekitarnya selalu terkait dengan kekayaannya. Tanpa itu, mereka perlahan menjauh. Sementara itu, Alira mengamati dari jauh. Ia tahu bahwa kehilangan kontrol atas aset dan fasilitas membuat Rendra tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga pengaruh sosial. Menjauhnya Sasha hanyalah konsekuensi alami dari strategi yang sedang dijalankan. Rendra mulai merasakan isolasi, kerentanan, dan kehampaan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan.
Rendra mencoba mempertahankan sikap tenang di depan staf dan kolega. Tapi di balik itu, perasaan frustasi dan cemas mulai mendominasi. Sasha hanyalah simbol kecil dari efek domino yang akan terjadi. Semakin ia kehilangan kekuasaan, semakin orang-orang yang selama ini dekat akan menjauh. Alira tahu bahwa isolasi sosial ini akan semakin melemahkan Rendra, membuatnya rentan terhadap langkah-langkah selanjutnya. Malam itu, Rendra pulang ke rumah dengan wajah pucat. Ia menatap foto-foto lama bersama Sasha, merasakan kesepian yang baru pertama kali ia alami. Ia mulai merasakan efek dari kehilangan kontrol, bukan hanya materi, tetapi juga hubungan yang selama ini ia anggap pasti. Di sisi lain, Alira tersenyum tipis saat menatap kota dari jendela kantornya. Langkah demi langkah, ia berhasil menutup ruang Rendra, bukan hanya secara finansial, tetapi juga sosial. Kekuasaan yang selama ini menjadi tamengnya kini perlahan hilang, dan Rendra mulai merasakan bahwa dunia yang ia bangun dengan sombong tidak lagi berpihak padanya. Dalam diam, Alira berbisik, "Lihatlah, Rendra. Mereka yang dulu dekat mulai menjauh. Semua yang kau andalkan akan hilang satu persatu. Dan ketika semuanya runtuh, kau akan benar-benar merasakan apa yang kau lakukan pada Alfiona." Senyap malam menjadi saksi. Sasha menjauh, retakan ego Rendra semakin melebar, dan permainan Alira semakin nyata, mengisolasi Rendra dari dunia yang selama ini ia anggap miliknya. Kebenaran terkuak. Malam itu, Rendra Pratama duduk di ruang kerja pribadinya. Wajahnya pucat dan matanya menatap layar laptop dengan rasa marah yang membara. Setelah berminggu-minggu kebingungan, kekhawatiran, dan frustrasi, akhirnya satu kenyataan menghantamnya seperti palu. Semua kekacauan yang ia alami, semua akses yang dicabut, kartu yang diblokir, fasilitas yang hilang, bahkan isolasi sosial yang ia rasakan, semua ini adalah ulah Alira. Awalnya ia menolak untuk percaya. Alira, istrinya, yang selama ini selalu ia anggap manis, patuh, dan tak berdaya, ternyata telah merencanakan semuanya dengan presisi. Setiap langkahnya, setiap strategi yang dijalankan, terungkap melalui dokumen, bukti transfer aset, dan catatan Dimas yang secara diam-diam bocor ke tangannya. Rendra merasakan dunia yang selama ini ia kuasai runtuh dalam sekejap. Ego dan kesombongannya, yang selalu menjadi tameng, kini hancur. Ia mencoba menenangkan diri, menutupi rasa panik, tapi kemarahan yang membara sulit dikendalikan. Bagaimana mungkin? Alira. Semua ini, kau yang melakukan ini padaku, gumamnya, suaranya penuh getar. Setiap kejadian, yang sebelumnya tampak kebetulan atau masalah teknis, kini terhubung menjadi satu pola yang jelas. Alira bukan hanya diam dan mengamati, ia telah mengambil alih kendali secara sistematis, memanfaatkan setiap kesalahan, setiap kelemahan, dan setiap kebodohan Rendra. Dan Rendra baru menyadarinya terlalu lambat. Kesadaran ini memicu campuran emosi yang membingungkan, kemarahan, rasa malu, frustasi, dan ketakutan. Ia mencoba mencari Alira untuk menuntut jawaban, tetapi Alira tetap tenang, seolah tidak terburu-buru menghadapi konfrontasi. Ia tahu, Rendra sudah terperangkap dalam situasi yang ia ciptakan sendiri. Ego, kesombongan, dan rasa percaya diri yang terlalu tinggi kini menjadi kelemahan terbesarnya. Di sisi lain, Alira duduk di ruang kerjanya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tahu kebenaran ini akan menghancurkan Rendra dari dalam. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, hanya keheningan yang memaksa Rendra menyadari bahwa semua yang ia miliki perlahan dicabut dari tangannya, dan pelakunya adalah orang yang paling ia percayai, Alira. Dalam diam, Alira berbisik, "Sekarang kau tahu, Rendra, setiap hinaan, setiap ejekan yang kau lakukan pada Alfiona, semua telah dibayar. Dan percayalah, ini belum apa-apa. Masih banyak yang akan kau rasakan." Rendra menatap foto Alira dan Alfiona di meja kerjanya. Ia melihat dua wajah berbeda. Alira yang selama ini ia kenal,
manis dan patuh, dan Alira yang sekarang ia sadari, cerdas, penuh perhitungan, dan tidak segan membalas semua yang pernah ia lakukan. Malam itu, kesombongan Rendra benar-benar retak. Ia merasa terkepung, tidak hanya kehilangan kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga kontrol atas kehidupan yang selama ini ia anggap pasti. Alira telah menempatkannya dalam posisi di mana ia harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Perlahan, sistematis, dan tak terhindarkan. Senyap malam menjadi saksi. Kebenaran terkuak, dan Rendra akhirnya menyadari bahwa permainan Alira jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Konfrontasi pertama. Rendra Pratama berdiri di depan meja Alira. Wajahnya merah karena amarah yang tak terkendali. Tangan gemetar, napas terengah-engah, dan matanya menatap tajam pada Alira yang duduk dengan tenang di kursi kulitnya. Tangan menopang dagu, ekspresi dingin tanpa celah. "Bagaimana mungkin kau melakukan semua ini padaku?" teriak Rendra. Suaranya menggema di ruang kantor yang luas. "Kartu-kartuku, fasilitasku, aset perusahaan, bahkan orang-orang yang dekat denganku, semuanya kau ambil alih." Alira menatapnya dengan tenang, tanpa menunjukkan sedikitpun rasa takut atau panik. Senyum tipis menghiasi bibirnya, dingin dan penuh kendali. "Rendra," katanya pelan, tapi setiap kata menembus seperti pisau. "Apa yang kau lakukan pada Alfiona selama ini jauh lebih kejam daripada apa yang aku lakukan padamu. Aku hanya memastikan keadilan ditegakkan." Rendra mendengus, mencoba menghentikan kemarahannya. Ia tidak terbiasa menghadapi Alira seperti ini, tenang, cerdas, dan tak terpengaruh oleh amarahnya sendiri. Ia mencoba memprovokasi, berharap Alira kehilangan kendali, tapi Alira tetap diam, penuh perhitungan. "Ini tidak mungkin. Aku suamimu. Kau tidak bisa melakukan ini," teriak Rendra lagi. Suaranya mulai pecah. Alira menatap mata Rendra tanpa berkedip. "Justru karena kau suamiku, aku tahu semua kelemahanmu. Dan sekarang kau harus menghadapi konsekuensi dari semua yang kau lakukan pada orang yang kau hina dan rendahkan. Termasuk Alfiona." Rendra terpana. Amarahnya bercampur kebingungan. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya aset dan fasilitasnya yang hilang, tapi posisinya dalam hidup ini juga mulai terkikis. Kepercayaan diri yang selama ini ia bangun dari kekayaan, kekuasaan, dan kesombongan, kini berbalik menjadi kelemahan yang dimanfaatkan Alira dengan sempurna. Ini gila. Kau akan menyesal." Rendra membentak, mencoba mengembalikan kendali, tapi Alira hanya tersenyum dingin, penuh keyakinan. "Rendra, penyesalanmu tidak akan berguna. Yang kau lakukan pada Alfiona selama ini adalah pelajaran untukmu, dan aku hanya memastikan kau merasakannya dengan cara yang tepat. Tidak tergesa-gesa, tapi pasti." Rendra menatap Alira, mulutnya terbuka seakan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kata-kata itu hilang. Semua yang ia kira aman, kekayaannya, pengaruhnya, dan kesetiaan orang-orang di sekitarnya, telah dicabut perlahan-lahan. Dan sekarang, ia berdiri di hadapan wanita yang selama ini ia anggap patuh, tapi ternyata adalah arsitek dari kejatuhannya. Alira tetap tenang, matanya bersinar dengan tekad. Konfrontasi pertama ini bukan tentang teriakan atau pertarungan fisik, tapi tentang dominasi psikologis. Membuat Rendra menyadari bahwa semua yang ia miliki sekarang berada di tangan seseorang yang jauh lebih cerdas darinya. Dalam hati Alira, sebuah keyakinan kuat muncul. Ini baru permulaan. Rendra akan terus merasakan kehancuran yang perlahan, dan aku akan memastikan setiap langkahnya membawanya lebih dekat pada keadilan yang ia hindari selama ini. Senyap malam menjadi saksi. Konfrontasi pertama telah terjadi. Rendra marah, gelisah, dan panik, sementara Alira tetap tenang dan dingin, memegang kendali penuh atas permainan yang ia ciptakan. Kata yang menusuk. Rendra Pratama duduk terdiam di kursi ruang kerjanya. Tubuhnya sedikit membungkuk, wajahnya pucat.
Nafasnya tersengal, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena kata-kata Alira yang menusuk langsung ke ego dan hatinya. Alira berdiri di depannya, matanya menatap tajam, suara tenang namun penuh kekuatan. Rendra, aku ingin kau ingat semua yang kau lakukan pada Alfiona. Semua hinaan yang kau lontarkan, setiap ejekan, setiap kata yang merendahkan, setiap tatapan sinis karena dia berbeda darimu. Ingat semuanya. Rendra mengerjapkan matanya, mencoba menangkis, tapi kata demi kata Alira terus mengalir, mengguncang pondasi kesombongannya. Kau pernah bilang dia tidak layak hidup. Kau mengejek tubuhnya, kekurangannya, dan bahkan keberadaannya di dunia ini. Kau bilang dia menjijikan, bodoh, dan pantas untuk dipermalukan. Kau membuatnya menangis, Rendra, dan kau merasa itu lucu. Rendra menunduk, mencoba menahan kemarahan dan rasa malu yang memuncak, tapi setiap kalimat Alira seperti jarum yang menusuk hati dan ego sekaligus. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa kata-katanya sendiri kini menjadi senjata yang diarahkan padanya. Alira melangkah lebih dekat, nada suaranya tetap tenang, tapi setiap kata mengandung kekuatan yang membekas. Aku melihatnya menangis di kantormu. Aku tahu setiap ejekanmu, setiap hinaanmu. Dan sekarang, kau merasakan sedikit dari apa yang ia rasakan. Tidak ada orang yang bisa menertawakanmu lagi, Rendra. Tidak ada orang yang akan membiarkanmu merasa hebat sementara kau menghancurkan orang lain. Rendra menatap Alira, matanya basah, bukan karena air mata, tetapi karena kemarahan yang bercampur rasa bersalah. Ego yang selama ini ia bangun dengan sombong kini hancur perlahan. Ia ingin membantah, ingin menyerang balik, tetapi tidak ada kata yang keluar. Alira telah menempatkannya di posisi yang tidak bisa ia kendalikan, keadilan yang diam, tapi tepat sasaran. Alira menarik napas, menatap Rendra dengan dingin dan penuh keyakinan. Ini belum semuanya. Rendra, setiap kata yang kau lontarkan pada Alfiona, setiap hinaan yang kau pikir sepele, semuanya tercatat. Dan sekarang, giliranmu merasakan apa artinya dihina, direndahkan, dan kehilangan kendali atas dunia yang selama ini kau banggakan. Rendra merasakan seluruh dunia di sekelilingnya runtuh perlahan. Kata-kata Alira bukan sekadar pengingat, tetapi penghakiman yang menusuk ke dalam hati. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa tindakannya terhadap Alfiona memiliki konsekuensi nyata, dan orang yang paling ia anggap lemah dan patuh kini berdiri tegak di hadapannya, memegang kendali penuh. Senyap malam menjadi saksi. Kata-kata Alira menusuk, menghancurkan kesombongan Rendra, dan memperkuat tekadnya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa mengulangi perlakuan kejam terhadap Alfiona. Kekuasaan yang selama ini Rendra anggap mutlak kini sepenuhnya berada di tangan Alira, dan kata-kata itu adalah peluru pertama yang menghancurkan topeng kesombongannya. Harga sebuah kesombongan. Rendra Pratama duduk di ruang kerjanya, kepala tertunduk, tangan menutupi wajah. Kesunyian kantor yang biasanya ia kuasai kini terasa menekan, hampir menyesakan. Ia mulai merasakan realitas yang tak pernah ia bayangkan. Kesombongan dan kekejamannya terhadap Alfiona telah kembali menghantuinya, dalam bentuk kehancuran perlahan yang tidak bisa ia hentikan. Ia mencoba memikirkan semuanya. Kata-kata yang pernah ia lontarkan, hinaan yang ia buat, ejekan yang ia anggap lucu. Kini, setiap tindakan itu menjadi bayangan gelap yang membayanginya. Ego yang selama ini menuntunnya kini berubah menjadi beban, menekan setiap keputusan dan membuatnya sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kau pikir aku bisa lolos begitu saja? Bisiknya pelan, hampir seperti suara hantu sendiri yang menegurnya. Setiap kartu kredit yang dicabut, setiap fasilitas yang diblokir, setiap orang yang menjauh, semuanya adalah cermin dari kesombongannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa keangkuhannya bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Rendra mencoba mencari Alira, berharap bisa memperbaiki keadaan, tapi ia tahu itu mustahil.
Alira telah mengatur segalanya dengan rapi. Ia tidak hanya menguasai keuangannya, tetapi juga mengendalikan posisi sosial dan psikologisnya. Bahkan ketika Rendra mulai menyesal, ia menyadari satu fakta yang pahit. Penyesalan datang terlalu terlambat. Di sisi lain, Alira menatap lampu kota dari jendela kantornya, tenang dan penuh keyakinan. Ia tahu Rendra mulai menyadari kesalahannya, tetapi itu tidak mengubah apapun. Harga dari kesombongan dan perlakuan kejamnya terhadap Alfiona sudah harus dibayar. Dan Alira akan memastikan bahwa pelajaran ini masuk ke dalam ingatan Rendra, mendalam dan tak terhapuskan. Rendra menutup mata, merasakan kehampaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua yang selama ini ia anggap haknya, kekayaan, kekuasaan, kesetiaan orang-orang di sekitarnya, perlahan hilang satu persatu. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang dulunya ia kuasai, kini dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah yang menghancurkan. Dalam hati Alira, tekad semakin kuat. Inilah harga kesombonganmu, Rendra. Setiap hinaan yang kau lontarkan pada Alfiona, setiap ejekan yang kau anggap lucu, semuanya kembali padamu. Dan kau akan merasakannya sampai kau benar-benar mengerti arti keadilan. Senyap malam menjadi saksi. Kesombongan Rendra akhirnya terbuka dan mulai dihancurkan perlahan, bukan oleh kekerasan atau pertarungan fisik, tetapi oleh strategi cerdas, kesabaran, dan ketenangan Alira. Rendra menyadari bahwa penyesalannya datang terlambat, dan harga dari kesombongan yang selama ini ia banggakan kini harus dibayar dengan cara yang paling menyakitkan, kehilangan kendali atas segala yang ia anggap pasti. Kehilangan segalanya. Rendra Pratama berdiri di depan gerbang rumahnya yang megah, menatap villa mewah yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kesombongannya. Hati yang dulu penuh percaya diri kini hampa, dan matanya memerah karena campuran kemarahan dan rasa malu. Semua yang ia anggap pasti, rumah, mobil, aset mewah, bukan lagi miliknya. Surat-surat resmi dari bank dan pengadilan tergeletak di tangannya, membuktikan apa yang sebelumnya terasa tidak nyata. Rumah sudah dialihkan ke kendali Alira, mobil-mobil mewah yang dulu berderet di garasi telah dilepas, dan aset perusahaan yang ia anggap tak tergoyahkan kini berada sepenuhnya di tangan Alira. Rendra mencoba menghubungi pengacaranya, menuntut jawaban atau setidaknya jalan keluar, tapi setiap upaya sia-sia. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah diambil Alira dengan rencana yang matang dan strategi yang tak terbaca. Rasa panik, marah, dan malu bercampur menjadi satu, membuatnya terasa runtuh dari dalam. Di sisi lain, Alira duduk di ruang kerjanya, memantau laporan terakhir. Semua langkahnya berhasil sempurna. Tidak ada kekacauan yang sia-sia, tidak ada jejak yang bisa disalahkan. Rendra, yang dulu menertawakan Alfiona, kini menghadapi kehancuran yang ia sendiri ciptakan melalui kesombongan dan keangkuhannya. Rendra menatap foto-foto kenangan masa lalu, pesta mewah, mobil-mobil mahal, dan ekspresi penuh kemenangan yang dulu selalu ia banggakan. Semua itu kini terasa hampa, kosong, dan sia-sia. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa kekayaan dan kemewahan yang ia kejar selama ini hanyalah topeng yang menutupi kekejamannya sendiri, dan topeng itu kini telah dicabut Alira dengan sempurna. Di jalanan depan rumah, tetangga yang dulu menghormatinya hanya menatap dengan ragu, beberapa bahkan menahan senyum. Reputasi sosialnya runtuh seiring hilangnya simbol kekuasaan yang selama ini membuatnya dihormati. Rendra merasakan kesepian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Isolasi yang diciptakan sendiri, akibat kesombongan dan perlakuannya terhadap Alfiona. Alira, di sisi lain, tetap tenang. Semua langkah ini bukan tentang kebencian, tapi keadilan. Ia membuktikan bahwa orang yang merendahkan dan menyakiti orang lain akan merasakan akibatnya, dan bahwa kesabaran serta strategi yang cerdas bisa mengalahkan kesombongan yang paling tinggi sekalipun. Dalam hati Alira, sebuah tekad kuat muncul. Sekarang kau kehilangan segalanya. Rendra, tidak ada rumah, tidak ada mobil,
tidak ada aset. Dan yang lebih penting, kau mulai merasakan apa artinya kehilangan kendali, seperti yang kau lakukan pada Alfiona. Rendra menunduk, matanya basah, ego yang selama ini menjadi tamengnya kini hancur. Ia menyadari bahwa kehilangan segalanya bukan hanya materi, tetapi juga kehormatan, kontrol, dan rasa aman yang selama ini ia anggap mutlak. Senyap malam menjadi saksi. Rendra telah kehilangan segalanya, dan Alira berdiri di puncak permainan, tenang, dingin, dan penuh kepuasan. Setiap hinaan yang pernah ia terima, setiap ejekan yang pernah ia lontarkan, kini dibayar lunas melalui strategi yang rapi, tanpa amarah yang terlihat, tetapi sangat terasa bagi Rendra. Turun ke jalanan. Rendra Pratama melangkah keluar dari rumahnya yang kini sudah berpindah tangan, menatap jalanan kota yang ramai. Semua kemewahan, semua fasilitas, semua yang pernah membuatnya merasa tak terkalahkan, hilang. Ia kini hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Rasanya seperti jatuh dari puncak dunia ke jurang yang gelap dan dingin. Ia mencoba mencari tempat berteduh sementara, hotel murah, apartemen singkat, tapi semua memerlukan uang. Tanpa kartu kredit, tanpa rekening aktif, tanpa aset apapun, Rendra benar-benar tersingkir dari kehidupan yang dulu ia kuasai. Hatinya terasa hampa, dan rasa panik bercampur rasa malu mulai menghantamnya. Setiap langkahnya di jalanan terasa asing. Orang-orang yang dulu menunduk atau tersenyum saat ia lewat, kini menatapnya acuh. Beberapa bahkan menahan tawa atau menatapnya dengan heran, melihat pria yang dulu sombong, kaya, dan berkuasa kini berjalan tanpa tujuan di tengah hiruk-pikuk kota. Rendra duduk di bangku taman, wajahnya tertunduk, tangan gemetar, matanya kosong. Ia merasa terasing dari dunia yang dulu menjadi miliknya. Semua yang ia banggakan, rumah, mobil, kekayaan, status sosial, telah hilang. Ia menyadari untuk pertama kalinya bahwa kesombongan dan keangkuhannya telah menuntunnya ke kehancuran total. Di sisi lain, Alira menatap layar laptopnya dari kantor, melihat laporan terakhir tentang aset dan kondisi Rendra. Ia tersenyum tipis, tenang dan puas. Semua langkahnya berhasil sempurna. Rendra bukan hanya kehilangan kekayaan, tetapi juga kehilangan rasa aman, rasa hormat, dan tempat di dunia yang dulu ia kuasai. Rendra menatap orang-orang berlalu lalang, melihat wajah-wajah biasa yang penuh perjuangan hidup. Ia merasakan apa yang Alfiona rasakan bertahun-tahun, hinaan, ketidakadilan, dan rasa tersisih. Setiap langkah di jalanan kota seperti menyadarkannya pada kesalahan yang dulu ia anggap sepele. Ia mencoba menahan air mata, tapi kepedihan yang ia rasakan terlalu besar. Ego yang dulu menghalangi penyesalan kini hancur, digantikan oleh rasa sakit yang tajam dan pahit. Ia berjalan tanpa tujuan, tubuhnya lelah, hati dan pikirannya kacau. Kehidupan mewah yang dulu ia anggap pasti kini hanyalah kenangan pahit yang menyiksa. Dalam hati Alira, tekadnya semakin kuat. Ini baru awal. Rendra, kau merasakan apa yang Alfiona rasakan, ketidakberdayaan, rasa sakit, dan kehancuran. Dan percayalah, semua ini akan membuatmu benar-benar memahami arti keadilan. Senyap malam menjadi saksi. Rendra telah turun ke jalanan, jatuh miskin dan kehilangan tempat tinggal, merasakan pahitnya kehancuran yang ia sendiri ciptakan. Alira tetap tenang, dingin, dan penuh kendali. Segala rencana balas dendamnya berjalan sempurna. Tangisan penyesalan. Rendra Pratama duduk di bangku taman yang sepi, tubuhnya menunduk, tangan menutup wajah. Kota malam di sekitarnya bersinar, tetapi baginya semuanya terasa hampa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis, bukan karena kehilangan uang atau status, tetapi karena rasa sakit yang lebih dalam, penyesalan. Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi jas lusuh yang kini menjadi satu-satunya perlindungan dari dinginnya malam. Ia memikirkan Alfiona, saudara kembar istrinya yang pernah ia hina, ejek,
dan rendahkan. Setiap kata kejam yang pernah ia ucapkan kini terbayang jelas di matanya. Ego yang selama ini menuntunnya kini hancur, digantikan oleh rasa bersalah yang tak bisa dihapuskan. "Alfiona, aku salah," gumamnya tersendat-sendat. Suaranya nyaris hilang di antara suara angin kota. Ia merasa hancur, tidak hanya kehilangan kekayaan dan kemewahan, tetapi juga harga diri dan semua hubungan yang pernah ia anggap pasti. Semua yang ia banggakan kini menjadi abu, dan ia sendiri berdiri di tengah reruntuhan itu. Setiap langkah yang dulu ia anggap mudah, menghina, merendahkan, menertawakan orang lain, sekarang menjadi beban yang menekan dada. Rendra menyadari bahwa tidak ada uang, tidak ada pengaruh, tidak ada kekuasaan yang bisa menutupi dosa-dosa yang ia buat. Ia benar-benar sendirian, hanya ditemani rasa sakit dan penyesalan. Di sisi lain, Alira menatap dari jauh. Ia tahu Rendra mulai merasakan akibat dari semua tindakannya. Tangisan itu bukan hanya tanda kelemahan, tetapi juga bukti bahwa balas dendamnya telah bekerja. Alira tidak menunjukkan amarah, tidak ada teriakan, hanya kepuasan dingin melihat Rendra untuk pertama kalinya merasa hancur secara emosional. Rendra menunduk lebih dalam, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Ia merasa dunia yang selama ini ia kuasai, rumah, mobil, aset, bahkan penghormatan sosial, telah sirna. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit, kesombongan dan keangkuhannya telah menuntunnya ke kehancuran total. Dalam hati Alira, tekad semakin jelas. "Sekarang kau menangis, Rendra, dan itu baru awal dari pelajaran yang akan kau rasakan. Setiap hinaanmu terhadap Alfiona, setiap ejekan yang kau anggap sepele, kini membalasmu dengan kekuatan yang tidak bisa kau hentikan." Senyap malam menjadi saksi. Tangisan Rendra terdengar hanya oleh dirinya sendiri, sendirian dan hancur, merasakan pahitnya penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa artinya kehilangan segalanya, dan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Permohonan maaf. Rendra Pratama berdiri di depan pintu rumah sederhana Alfiona. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Tangan yang biasanya tegas kini gemetar saat ia mengetuk pintu. Ia tahu, untuk pertama kalinya, tidak ada kemewahan, tidak ada uang, dan tidak ada pengaruh yang bisa membantunya. Hanya ada satu jalan, meminta maaf secara tulus. Pintu terbuka, dan Alfiona berdiri di hadapannya. Wajahnya tenang, matanya tajam, tapi tidak ada kemarahan yang berlebihan, hanya kewaspadaan dan ketegasan. Rendra menunduk, suaranya serak saat mencoba berkata, "Alfiona, aku salah. Selama ini aku telah menghina, merendahkan, dan menyakitimu. Aku menyesal. Maafkan aku." Alfiona menatapnya lama, diamnya lebih menekan daripada kata-kata. Rendra merasakan beratnya pandangan itu, seolah menimbang apakah permohonan maafnya layak diterima. Ia tahu kata-kata saja tidak cukup. Semua tindakan kejamnya telah meninggalkan luka yang dalam, yang tidak bisa hilang begitu saja. "Rendra," suara Alfiona tenang tapi tegas, "penyesalanmu datang terlambat. Kata-kata dan air matamu tidak bisa menghapus semua yang telah kau lakukan padaku. Kau harus memahami itu." Rendra menunduk lebih dalam. Rasa malu menekan dada. Ia merasa kecil, hancur, dan benar-benar terasing. Ia mencoba melangkah lebih dekat. Namun Alfiona tetap menjaga jarak. "Aku tahu kau menyesal, dan itu penting," kata Alfiona. "Tapi penyesalanmu bukan hanya soal kata-kata. Kau harus belajar menghargai, bukan hanya memohon maaf. Aku tidak akan kembali pada Rendra yang sama. Aku hanya akan menghargai perubahan yang nyata." Rendra menutup mata sejenak, merasakan seluruh beban hidupnya. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menyadari, kehancurannya bukan hanya karena kehilangan materi,
Tapi karena setiap kata dan tindakan kejamnya terhadap Alfiona telah kembali menghantui dirinya. Dengan suara serak, ia berbisik lagi. Aku akan berubah, Alfiona. Aku janji. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Aku hanya ingin kau tahu. Aku benar-benar menyesal. Alfiona menatapnya sebentar, lalu mengangguk tipis. Tidak ada pelukan, tidak ada kata manis. Hanya ketegasan yang menunjukkan bahwa Rendra harus membuktikan permintaan maafnya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Rendra berdiri di sana, sendirian, merasakan kehancuran, kesepian, dan rasa bersalah yang mendalam. Namun, untuk pertama kalinya, ada sedikit harapan, titik awal untuk memperbaiki diri, meski jalannya masih panjang dan berat. Di sisi lain, Alira mengamati dari jauh, puas dengan perjalanan ini. Setiap langkah Rendra menuju kesadaran dan penyesalan adalah bagian dari pelajaran yang ia rancang dengan cermat. Ia tahu, perubahan sejati hanya bisa datang setelah seseorang merasakan pahitnya kehancuran akibat kesalahan sendiri. Senyap sore menjadi saksi. Permohonan maaf telah diucapkan, meski tidak serta-merta diterima. Rendra mulai memahami arti kesalahan dan tanggung jawabnya, sementara Alfiona menegaskan bahwa keadilan dan harga diri tidak bisa digantikan oleh kata-kata kosong. Luka yang tak mudah sembuh. Rendra Pratama berdiri di depan Alfiona, menunggu jawaban, menunggu pengampunan yang selama ini ia dambakan. Namun, yang ia temui hanyalah diam yang berat, dingin, dan penuh ketegasan. Mata Alfiona menatapnya dengan kesedihan yang tersembunyi, tetapi bukan kesedihan yang memintanya diampuni. Itu adalah kesedihan yang lahir dari luka yang terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata maaf. Rendra merasakan sakit di dadanya sendiri, melihat Alfiona begitu tenang namun menahan rasa sakitnya sendiri. Setiap ejekan, hinaan, dan perlakuan merendahkan yang ia berikan dulu, yang ia anggap sepele, muncul kembali di matanya. Kini, ia tahu bahwa kata-kata yang ia lontarkan bertahun-tahun lalu telah menancap jauh di hati Alfiona, menciptakan retakan yang bahkan permintaan maafnya tidak bisa menutup. Alfiona, aku benar-benar menyesal. Aku tak tahu harus bagaimana untuk memperbaikinya, kata Rendra dengan suara serak, hampir berbisik. Alfiona tetap diam. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba menenangkan diri agar tidak membiarkan kemarahan atau kesedihan menguasainya. Namun, tatapannya jelas. Luka yang ia rasakan bukan sekadar luka fisik atau materi, tetapi luka psikologis yang dalam, yang menghancurkan rasa percaya diri dan kepercayaan terhadap orang lain. Rendra menunduk, merasakan seluruh dunia yang ia kenal runtuh di sekelilingnya. Semua kekayaan, semua kekuasaan, semua status sosial yang ia miliki sebelumnya kini terasa hampa. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit. Ia telah menyakiti seseorang yang sangat berharga dengan cara yang tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Alfiona akhirnya berbicara. Suaranya tenang tapi tegas. Rendra, luka ini bukan tentangmu lagi. Ini tentang aku. Aku harus belajar berdiri sendiri. Belajar menyembuhkan diri sendiri. Maafmu tidak akan menghapus semua yang telah terjadi. Aku butuh waktu, dan itu bukan sesuatu yang bisa kau tentukan. Rendra menatapnya. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa kesalahan dan kesombongan yang ia anggap kecil telah menciptakan jurang yang dalam antara dirinya dan Alfiona. Ia ingin mengulang waktu, ingin memperbaiki semuanya, tapi ia tahu itu mustahil. Dalam hati Alira, yang dia mengamati dari jauh, ada kepuasan dingin. Semua ini berjalan sesuai rencana, bukan hanya menghancurkan Rendra secara materi dan sosial, tetapi juga membuatnya merasakan akibat emosional dan psikologis dari perlakuan kejamnya terhadap Alfiona. Pelajaran yang sebenarnya, keadilan, empati, dan kesabaran, mulai tertanam dalam kesadaran Rendra, meskipun ia harus membayar mahal untuk itu. Rendra menunduk, air mata jatuh perlahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Alfiona,
luka yang ia ciptakan, yang tidak mudah sembuh, dan yang akan terus mengingatkannya bahwa tidak ada kekuasaan atau uang yang bisa menebus tindakan yang menghancurkan hati orang lain. Senyap sore menjadi saksi. Luka Alfiona tetap ada, tegas dan nyata, mengajarkan Rendra pelajaran pahit tentang kesombongan, penghinaan, dan kehancuran yang ia timbulkan. Dan di balik semua itu, Alira berdiri diam, memastikan keadilan dijalankan dengan cara yang paling tepat, perlahan, penuh perhitungan, dan tak terelakkan. Kekuatan seorang kembar. Alfiona berdiri di depan jendela, menatap dunia luar yang seolah sama seperti dulu, ramai, penuh hiruk-pikuk, namun baginya terasa jauh dan asing. Luka yang ia rasakan selama ini masih membekap hatinya, membuat setiap langkah menjadi berat. Namun, kali ini, ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri Alira, saudara kembar yang selama ini selalu tampak sempurna, cerdas, dan tak tergoyahkan. Alira menempatkan satu tangan di pundak Alfiona, tatapannya tajam dan penuh keyakinan. Aku di sini, Alfiona. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Aku akan selalu ada untuk melindungimu, katanya dengan tenang, tetapi nada suaranya memancarkan kekuatan yang nyata. Alfiona menoleh, matanya sedikit basah, namun ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia merasa rapuh, mudah tersakiti oleh ejekan, hinaan, dan perlakuan kejam Rendra. Namun kehadiran Alira bukan sekadar pelindung fisik. Ia adalah perisai psikologis yang menguatkan hati Alfiona, memberinya keberanian untuk menghadapi dunia. Di sisi lain, Rendra menatap dari kejauhan, terhenti di ambang kesadaran baru. Ia menyadari bahwa kekuatan yang dulu ia anggap lemah pada Alfiona kini bersatu dengan kekuatan Alira, dan gabungan itu jauh lebih dahsyat daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap strategi, setiap langkah yang ia rencanakan untuk mempertahankan kekuasaan kini terasa sia-sia. Dua saudara kembar itu berdiri bersatu, tangguh, dan tak tergoyahkan. Alfiona menarik napas panjang. Ia merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya, bukan karena kekayaan atau pengaruh, tetapi karena dukungan nyata dari saudara kembarnya. Alira tersenyum tipis, menatap Alfiona dengan hangat tapi penuh tekad. Sekarang kau tidak perlu takut lagi. Dunia boleh kejam, tapi kita lebih kuat bersama. Mereka yang pernah merendahkanmu harus merasakan akibatnya, dan kita akan memastikan itu terjadi dengan cara yang tepat. Rendra, yang sebelumnya menyombongkan diri dan menganggap dirinya tak terkalahkan, kini hanya bisa menelan kenyataan pahit. Kedua saudara kembar itu bukan lagi korban, melainkan kekuatan yang tak bisa ia kalahkan. Setiap ejekan, setiap hinaan, setiap kesombongan yang ia pamerkan kini menghadapi pertarungan yang nyata dan membara. Alira menempatkan tangannya di pundak Alfiona lagi, menegaskan posisi mereka. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, dan tidak ada yang bisa meruntuhkan kita lagi, bisiknya. Alfiona mengangguk, merasakan kekuatan yang perlahan menggantikan rasa takut dan luka lama. Ia menyadari bahwa perlindungan Alira bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang mengembalikan martabat, keberanian, dan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Di malam yang hening, senyap kota menjadi saksi. Dua saudara kembar itu berdiri bersama, kokoh, tangguh, dan bersatu, menghadapi dunia yang selama ini menghancurkan mereka. Kekuatan yang muncul bukan sekadar dari uang atau kekuasaan, tetapi dari solidaritas, keberanian, dan ikatan yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, bahkan oleh Rendra. Kehidupan baru. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah sederhana Alfiona, menerangi wajahnya yang kini berbeda. Mata yang dulu penuh rasa takut dan minder kini bersinar dengan kepercayaan diri. Luka yang pernah menahan langkahnya mulai memudar, digantikan oleh kekuatan yang lahir dari pengalaman pahit, dukungan Alira, dan keberanian yang baru ditemukan. Alfiona berdiri di depan cermin, tersenyum pada bayangannya sendiri.
Ia mengenang masa-masa ketika hinaan Rendra menghancurkan rasa percaya dirinya, membuatnya merasa rendah dan tak berharga. Namun sekarang, setiap ejekan itu menjadi bahan bakar untuk bangkit, bukan batu sandungan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kemandirian dan keyakinan bahwa ia layak dihormati. Alira duduk di ruang tamu, memantau pekerjaan dan rencana mereka, tetapi matanya selalu tertuju pada Alfiona. Ia tersenyum tipis melihat saudara kembarnya menapak jalan baru dengan mantap. Kau luar biasa, Alfiona. Dunia boleh mencoba menghancurkanmu, tapi kau membuktikan bahwa ketulusan dan keberanian bisa mengubah segalanya, kata Alira. Alfiona mengangguk. Rasa syukur dan kebahagiaan terpancar di wajahnya. Ia menyadari, selama ini ia terlalu banyak meragukan dirinya sendiri, membiarkan orang lain menentukannya. Kini, ia mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Tidak ada rasa rendah, tidak ada rasa takut yang membelenggu. Hanya ada tekad untuk melangkah maju. Hari demi hari, Alfiona mulai menjalani kehidupan baru. Ia kembali ke dunia kerja, namun kali ini dengan posisi yang lebih kuat dan kepercayaan diri yang tinggi. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini melihat perubahan yang jelas. Wanita yang pernah rapuh kini berdiri tegak, tegas, dan penuh keyakinan. Di sisi lain, Alira terus menjadi pelindung sekaligus penguat. Ia memastikan Alfiona tidak tergoda untuk membalas dendam secara emosional, melainkan menggunakan pengalaman itu sebagai pelajaran dan kekuatan. Bersama Alira, Alfiona belajar bahwa kehidupan baru bukan tentang balas dendam, tetapi tentang kebangkitan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Rendra, yang kini terpuruk dan menyadari kesalahan-kesalahannya, hanya bisa melihat dari jauh. Ia melihat Alfiona yang kini berbeda, tak lagi takut, tak lagi rendah, dan tak lagi terpengaruh oleh masa lalu. Kesombongannya yang dulu menindas kini telah digantikan oleh kekuatan dan ketegasan Alfiona, membuatnya sadar bahwa ketulusan, keberanian, dan solidaritas adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada kekayaan dan ego. Mata Alfiona menatap Cakrawala. Senyumnya kini tulus. Ia tahu perjalanan hidupnya belum sepenuhnya mudah, tapi yang pasti, ia telah menapaki jalan baru, jalan kehidupan yang penuh keyakinan, martabat, dan kebebasan dari rasa rendah diri. Ia merasa utuh, kuat, dan siap menghadapi masa depan. Senyap pagi menjadi saksi. Alfiona telah bangkit, dan kehidupan baru ini bukan sekadar pemulihan dari luka, tetapi simbol kemenangan seorang wanita yang menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri dan dukungan saudara kembar yang selalu setia di sisinya. Air mata yang berbalas. Rendra Pratama duduk di bangku taman kota. Tubuhnya membungkuk, wajahnya basah oleh air mata. Kali ini, bukan karena amarah atau kesombongan, melainkan karena kehancuran total yang ia rasakan sendiri. Semua yang dulu ia anggap pasti, kekayaan, kekuasaan, dan status sosial, telah hilang, digantikan oleh penyesalan yang begitu dalam. Di kejauhan, Alira dan Alfiona berdiri berdampingan. Wajah mereka tersenyum, bukan karena dendam, tetapi karena kemenangan yang jauh lebih bermakna daripada harta atau balas dendam. Mereka telah membuktikan sesuatu. Keadilan dan ketulusan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kesombongan dan kekejaman. Alira menatap Rendra. Matanya tajam namun penuh ketenangan. Rendra, lihatlah. Inilah akibat dari tindakanmu sendiri. Tidak ada yang menyakitimu selain dirimu sendiri, bisiknya pelan kepada Alfiona, meski Rendra bisa mendengar setiap kata. Alfiona berdiri tegak, bahunya bersandar pada Alira. Senyumnya lembut, tapi penuh makna. Kau menangis sekarang, Rendra, dan itu pantas. Bukan karena kita ingin kau menderita, tapi karena kau harus merasakan apa yang selama ini kau ciptakan bagi orang lain. Ini pelajaran hidupmu. Rendra menunduk, menatap tangan yang dulu memegang semua kekuasaan dan kini kosong. Air mata jatuh deras, menandakan kehancuran ego dan kesombongan yang selama ini menuntunnya.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa kekuasaan, uang, dan status tidak bisa menebus luka hati orang lain. Alira menepuk bahu Alfiona dengan lembut, sambil tersenyum hangat. Kita tidak membenci Rendra. Kita hanya memastikan keadilan dijalankan. Dan sekarang, kita bisa melangkah maju dengan damai, katanya. Alfiona mengangguk. Rasa lega dan kebebasan mengalir di dalam dirinya. Semua rasa rendah diri, semua ketakutan, semua luka lama kini digantikan oleh kekuatan, keberanian, dan keyakinan diri. Mereka telah menang, bukan dengan kekerasan atau dendam, tetapi dengan strategi, kesabaran, dan ketulusan hati. Di sisi lain, Rendra menyadari kekalahan yang sebenarnya bukan tentang materi, tapi tentang moral, karakter, dan rasa hormat yang telah ia abaikan selama ini. Air mata yang ia tumpahkan adalah simbol penyesalan yang mendalam, tetapi juga awal dari kemungkinan untuk menjadi manusia yang lebih baik, meski terlambat. Senyap sore menjadi saksi. Dua saudara kembar itu berdiri bersama, kuat, bersatu, dan penuh keyakinan. Mereka menang bukan hanya atas Rendra, tetapi atas ketakutan, hinaan, dan masa lalu yang menahan mereka. Dan Rendra kini merasakan sendiri pahitnya dunia yang ia ciptakan melalui kesombongan dan keangkuhan. Akhirnya, air mata yang berbalas tidak lagi menyakitkan Alira dan Alfiona. Mereka tersenyum, bahagia, dan bebas. Kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan orang lain, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri, menjaga martabat, dan menegakkan keadilan.